Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel aku ya teman-teman. Nah, kali ini aku mau share gimana sih cara aku nyimpen sayur dan bahan-bahan makanan lainnya. Kalau bahasa kerennya orang-orang biasa nyebutnya food prep ya teman-teman. Nah, cara ini udah lama banget ya aku jalanin mulai dari nikah sampai sekarang, dan memang efektif banget buat nyimpan sayur, jadinya lebih hemat. Nah, di sini semuanya aku cuci dulu ya teman-teman, mulai dari ceker ayam yang tadi aku bersihin dulu, karena kan banyak bagian kakinya itu yang kotor ya. Terus juga jangan lupa untuk bagian kukunya dipotong-potong juga. Nah, setelah itu aku nyuci sayur-sayuran dan buah-buahan biar ketika mau masak ataupun makan kita nggak perlu nyuci ulang lagi. Tentunya lebih hemat waktu ya, jadi nggak keburu-buru gitu. Nah, kalau udah kecuci semua, bisa kita tiriskan dulu ya teman-teman biar kering, jadi nggak gampang busuk. Ini aku ngeringinnya pakai kain lap ya teman-teman, karena kebetulan di rumah itu banyak banget kain lap. Kalau misalnya kalian punya sedikit kain lap, bisa pakai tisu ya teman-teman, cuma memang lebih boros aja gitu. Nah, sayur-sayuran yang biasa aku simpan pakai cara food prep kayak gini tuh biasanya bertahan 1-2 minggu ya teman-teman. Bahkan ada yang bisa sampai 1 bulan itu masih awet. Jadi benar-benar bisa menghemat budget ya teman-teman. Nah, biasanya aku tuh belanja setiap seminggu sekali dengan budget 150.000 untuk 3 anggota keluarga ya teman-teman, 2 dewasa dan 1 balita yang kebetulan masih MPASI, jadi lebih banyak pengeluarannya untuk proteinnya. Makanya sebisa mungkin aku menghemat untuk sayurannya ya teman-teman, dengan cara nyimpen pakai cara food prep. Jadi untuk sisa minggu kemarin bisa aku masak lagi untuk minggu berikutnya begitu. Tinggal aku belanja kekurangannya aja. Nah, kalau cabai biasanya aku potong dulu bagian tangkainya, karena tangkainya ini tuh bikin cepat busuk gitu loh. Dan kalau misalnya aku habisin tangkainya itu sampai habis semua, biasanya juga cepat busuk. Jadi aku potong di tengah-tengahnya aja atau mepet di bagian tangkai cabenya itu. Nah, setelah itu biasanya aku buangin juga tuh yang busuk-busuk, karena kalau misalnya ada satu aja yang busuk itu bisa mempengaruhi yang lainnya. Ini aku beli pete juga. Biasanya kalau pete itu lebih bagus dikupas dulu ya kulitnya, kemudian ditaruh di wadah tertutup dan disimpan di chiller aja. Nah, ini kebetulan aku dibantuin sama suami dan juga anak, karena emang udah agak rewel nih si anak, jadi biar cepet dibantuin sama suami. Nah, ini untuk kangkungnya biasanya aku potong-potong sekalian biar nanti kalau mau masak itu gampang, tinggal cemplung aja. Nah, kalau udah dipotong-potong semuanya bisa dimasukin ke food container kayak gini ya teman-teman, atau di wadah tertutup. Sekalian aku spill harga sayurnya ya teman-teman. Kebetulan ini aku belanjanya di pasar daerah Kabupaten Semarang. Kemungkinan beda kota beda harga ya teman-teman, tapi insya Allah nggak banyak sih selisihnya, jadi bisa buat gambaran. Nah, biasanya kalau untuk sayuran aku alasin tisu kayak gini ya teman-teman. Fungsinya untuk menyerap air yang ada di sayurnya. Jadi kalau sayurnya nggak basah kemungkinan bisa lebih awet ya. Nah, di sini ada kangkung. Ini aku beli 1 ikat besar, harganya 5.000. Biasanya kalau lagi murah tuh bisa sampai 3.000 teman-teman. Untuk pokcoynya ini aku beli 3.000-an, dapat lumayan banyak sih menurut aku. Nah, lebih mahal untuk brokolinya ya, segini kecil doang tuh 4.000-an. Nah, selanjutnya ini aku juga beli cabai keriting. Ini aku belinya 5.000 aja. Dan menurut aku ini terlalu sedikit ya, karena biasanya tuh 5.000 dapat banyak. Terus juga kalau dibandingin cabai rawit biasanya lebih banyak kan cabai keriting, jadi lebih murah kayak gitu. Di sini aku dapatnya lebih mahal. Nah, ini untuk cabai rawitnya, ini aku belinya 3.000 aja, udah dapat banyak.
Ini di tempat langganan aku kalau yang cabai rawitnya. Nah, jangan lupa untuk cabai itu kita tambahin bawang putih ya, bisa diiris ataupun utuh juga nggak apa-apa. Fungsinya untuk mengawet ya, biar cabainya nggak gampang busuk. Nah, setelah itu ada bawang putih, ini aku beli 4.000, nggak nyampe seperempat ya teman-teman, karena aku butuhnya cuma sedikit, masih ada sisa untuk minggu kemarin. Nah, untuk bawang putih ditaruhnya di suhu ruang aja biar kering ya, karena kalau di dalam kulkas dia malah bikin cepat busuk. Untuk bawang merahnya aku masih punya sisa juga, jadi aku beli nggak nyampe seperempat juga, pokoknya aku belinya 6.000 aja, dapat segini, lumayan banyak ya teman-teman. Untuk perbawangan nggak perlu khawatir karena dia nggak gampang busuk ya, selagi kita naruhnya itu di suhu ruang. Kalau misalnya masih basah bisa kita jemur dulu. Nah, setelah itu aku juga beli pare. Ini aku belinya satu buah aja 2.000, udah dapat banyak, sekalian aku iris-iris ya biar besok masaknya gampang. Terus juga aku beli buncis, ini udah aku potong juga bagian ujungnya dan juga sampingnya, kayak ada seratnya gitu kan. Nah, setelah itu aku juga beli apel, ini tuh niatnya aku mau jus aja sama sawi dan juga nanas. Ya biar kayak hidup sehat kayak gitu loh, jadi smoothie kayak gitu teman-teman. Ini harganya cuma 7.000 aja setengah kilonya. Nah, ini nanasnya, ini aku beli cuma 5.000 aja. Biasanya kalau misalnya beli di tukang sayur daerah deket rumah gitu, biasanya harganya 8.000. Lumayan ya teman-teman, bisa hemat 3.000. Dan ini juga lumayan gede, jadi suami tetap kebagian. Nah, setelah itu aku beli juga pete. Di sini udah nggak musim pete ya teman-teman, jadinya ini 10.000 cuma dapat 2 lonjor. Dan ini pun nggak bagus semuanya, ada beberapa yang masih ada ulatnya kayak gitu. Akhirnya aku juga harus ngebersihin semuanya. Setelah itu aku beli bakso, ini 3.000 doang, tapi lumayan yang kecil-kecil gitu ya, nggak yang gede-gede, buat campuran aja, jadi aku cukup beli 3.000 aja. Setelah itu aku beli tahu pong atau tahu yang gak ada isinya gitu. Ini aku bakalan masak barengan ikan manyung. Nah, setelah itu ada tempe. Ini tempenya belum begitu jadi ya, jadi ini nggak aku masukin kulkas dulu dan nggak aku potong-potong, tuh masih kelihatan tekstur kedelainya. Nah, nggak lupa juga aku juga beli kerupuk. Ini harganya 10.000 dapat 3 ya, yang 2 besar, yang 1 kecil. Di sini aku juga beli ayam fillet. Ini setengah kilo lebih sedikit, harganya 24.000. Dan rencananya mau aku bikin steak ya teman-teman. Lagi belajar mau bikin steak karena kebetulan kemarin itu anak aku doyan steak. Jadi biar hemat mau aku coba bikin aja sendiri di rumah. Aku juga beli ceker ayam, dan biasanya untuk protein hewani itu kebanyakan dan hampir semuanya itu buat anak aku ya. Biasanya aku dan suami itu lebih memakai lauk pauk yang biasa, tahu tempe aja buat sehari-hari, karena aku rasa untuk protein hewani anak aku lebih butuh ya, karena emang lagi masa pertumbuhan, jadi nggak apa-apa orang tuanya ngalah dulu. Ini biasanya aku bikin kaldu ayam atau aku masak sop kayak gitu, jadi lebih ada lemaknya kayak gitu teman-teman. Ini aku juga beli paha bawah ya, karena dagingnya empuk jadi cocok buat anak-anak. Ini sekalian aku bumbuin biar nanti kalau mau masak tuh nggak perlu marinasi lagi. Ini aku sengaja cuma beli 2 karena emang kita itu lebih mentingin untuk makan anak biar hemat juga. Jadi sementara aku dan suami makan seadanya dulu. Nah, untuk makannya aku dan suami, aku beli ikan manyung. Ikan manyung tuh kayak sejenis ikan asap gitu ya teman-teman. Ini bagian kepalanya. Ini setengah kilo harganya 18.000. Karena emang udah agak lama sih nggak bikin masakan dari ikan manyung kayak gini. Biasanya ini aku masak pakai santan dan dibumbuin pedes banget. Terus ditambahin tahu yang tadi udah aku video ya teman-teman.
Nah, di sini total keseluruhan aku menghabiskan uang 148.000 ya teman-teman. Yang 13.000 untuk sarapan dan yang 2.000 untuk parkir. Dari budget 150.000 masih sisa 2.000 rupiah. Nah, itu tadi video hasil ngefood prep aku. Semoga bermanfaat ya teman-teman. Semoga yang udah nonton video ini dilancarkan rezekinya sama Allah, dimudahkan urusannya, dan selalu dalam perlindungan Allah. Amin. Sampai ketemu di video-video aku selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.